Ibu. Sudah siap dimulai? Mbak Got Prita it, sudah Bu. bisa belum? Got itu apa? Level magic, Bu. Ya. Got it, Bu. Sudah ya? Pencet, Bu. Iya, pencet go it. Pencet yang warna biru. Pencet yang warna biru, nggih. Mbak Prita sudah masuk ya? Bentar. Iki. Saya urip aku tak, Bu. Ya, ini loh. Ini nek mau memperbesar yang Bu, ini. suaraku masuk enggak, Bu? Letek kok kita jelas. Tembus doang. Kok pernah ganggu? Siap ya, anak-anak. Kita mulai, nggih? Kita mulai sekarang ya. Senang kurangan dhewe. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Masih semangat melakukan pembelajaran daring ya? Oke, alhamdulillah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu ya. Hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem. Bu Guru share dulu ya. Guru share PPT-nya terlebih dahulu. Sudah terlihat anak-anak? Sudah terlihat? Iya. Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 1. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mas Revan, bisa dipimpin berdoa teman-temannya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Mas Revan. Untuk link absensi nggih, Bu Guru sudah membagikan di Google Classroom. Adakah yang belum mengisi link absensi anak-anak? Sudah mengisi belum? Sudah ya?
Oh ya, kalau belum kalian bisa mengisinya, nggih. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, biar lebih bersemangat lagi, kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku, nggih. Bersama-sama ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci dan perwira di seluruh bangsa Indonesia. Kau dapat kejayaan bangsa, hiduplah berlari menurunkan engkau, selamat rakyatmu membela. Dengan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku menambah rasa nasionalisme kita dan rasa cinta tanah air kita, nggih. Bu Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak. Sebentar, nggih. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan melalui share screen, peserta didik mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan melalui share screen, peserta didik mampu menyajikan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan yang ketiga, mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menyimpulkan hewan berdasarkan jenis makanan. Kemudian akhir, dengan melakukan pengamatan video, peserta didik mampu membuat bagan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Nah, di sini Bu Guru mempunyai gambar anak-anak yang harus kalian amati. Coba kalian amati, di situ ada gambar apa, anak-anak? Nah, apakah ada perbedaan gambar tersebut? Ada yang tahu? Untuk gambar yang pertama, gambar apa, anak-anak? Di situ terlihat air terjun, ya. Kemudian apa lagi? Ada tebing ya ini ya. Kemudian terlihat gersang atau terlihat subur, anak-anak, gambar yang pertama. Yang pertama, Sul. Apa? Terlihat gersang atau subur untuk gambar yang pertama? Gersang ya? Iya. Oh, apa detiknya? Ada atau tidak? Biotik, Bu. Iya, yang gambar kedua ada unsurnya, biotik dan abiotik. Untuk yang gambar pertama tidak ada ya anak-anak ya. Di situ terlihat iya alam yang dipenuhi tebing dan jurang terlihat gersang. Kemudian tidak terdapat makhluk hidup ya anak-anak ya di sini ya. Iya, tidak ada makhluk hidupnya dan tidak ada unsur abiotik dan biotiknya ya. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua. Gambar yang kedua ada unsur apa tadi? Biotik. Iya, biotik dan abiotiknya. Kemudian terdapat apa saja di gambar yang kedua? Hewan. Kemudian air. Nggih, apalagi? Ada pohonnya, rerumputan, nggih.
Iya, jadi gambar yang kedua itu terdapat struktur berupa dataran rendah, kemudian terdapat juga apa? Tumbuhan seperti pohon, rumputan, kemudian juga terlihat subur anak ya di situ ya. Gambarnya terdapat makhluk hidup dari berbagai jenis ya, macam hewan, dan terdapat interaksi antar unsur biotik dan abiotik. Kita lanjut ya anak-anak ya. Ya, kemudian gambar ikan. Ikannya yang berada di laut ya, karang laut juga. Nggih. Apakah kalian suka makan ikan anak-anak? Suka. Hampir semua suka ya makan ikan ya. Kira-kira selain manusia, makhluk hidup apa lagi yang suka makan ikan anak-anak? Ada yang tahu? Apa? Makhluk hidup apa lagi yang suka makan ikan? Selain manusia. Bu. Harimau bisa. Apa lagi? Ya, harimau. Terus apa lagi? Singa. Yang kalian pelihara di rumah itu apa itu? Peliharaannya Mbak Prita? Kucing. Iya. Apa lagi? Serigala. Serigala juga makan ikan kan? Kemudian beruang. Nah, nanti kita akan lebih lanjut lagi mempelajari tentang makhluk hidup yang suka makan ikan. Ya. Kita lanjut ya. Nah, di sini Bu Guru mempunyai teks non-fiksi yang berjudul ekosistem anak-anak. Bisa bacakan Mas Maiga. Mas Maiga mana? Bu Guru nggak lihat Mas Maiga di sini. Iya, bisa bacakan Mas Maiga. Putus. Mas Maiga mana? Mas Maiga bisa bacakan untuk yang paragraf pertama. Memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagi tak hidup, abiotik. Bagi yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagai lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Mas Maiga cukup dulu ya. Bu Guru bahas tentang pikiran pokok atau pikiran utama anak-anak. Dulu di kelas 4 tentunya kalian sudah mempelajari tentang pikiran pokok, gagasan pokok ya. Nah, di kelas 5 ini kita mengulang lagi anak-anak. Pikiran utama adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran utama disebut juga pikiran pokok, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan. Nah, kira-kira anak-anak untuk yang paragraf pertama ini mana atau pikiran pokoknya? Ada yang tahu? Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Iya, betul. Terima kasih, Mbak Gisel ya? Gisel atau siapa ini tadi? Oh, Mas Revan. Makasih Mas Revan. Maaf, Bu Guru salah. Iya, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan memenuhi kebutuhannya. Nah, ini merupakan
atau pikiran utama dari paragraf 1 ya anak-anak ya. Ya. Ya, ada apa? Nah, anak-anak. Ya, bagaimana anak-anak? Nggih. Ya, Mbak Prita. Mbak Prita kenapa? Sambi nggak ada layarnya Bu katanya. Iya Bu. Oh ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita lanjut aja nggih. Nggak apa-apa. Nah, tadi nggih, untuk yang semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Ini merupakan suatu pikiran pokok atau pikiran utama dari paragraf 1 ya anak-anak ya. Nah, pikiran pokok atau pikiran utama itu bisa di awal paragraf atau akhir paragraf. Berarti kalian sudah paham. Nah, untuk info pentingnya anak-anak, info penting adalah suatu informasi mengenai suatu yang sebagai pokok atau inti yang terpenting dari topik dalam sebuah teks. Kira-kira untuk paragraf pertama, info pentingnya apa ya anak-anak ya? Ada yang tahu? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Itu. Menurut Mas Revan. Iya. Menurut saya itu. Iya, menurut Mas Revan. Ada yang lain? Ada yang lain menanggapi? Iya, jadi nggih, untuk info pentingnya, iya, siapa bisa raise hand? Bisa angkat tangannya? Siapa tadi? Mbak Prita. Iya, Mbak Prita. Silakan Mbak Prita. Ayo, silakan Mbak Prita. Apa Prita? Manakah yang info pentingnya Mbak Prita? Menurut Mbak Prita mana ini? Katanya ngelek Bu. Lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian yang tidak hidup Bu. Iya, betul Mbak Prita. Nggih, terima kasih Mbak Prita. Jadi di sini ya, info pentingnya adalah sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau yang disebut abiotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Itu merupakan info pentingnya. Ya anak-anak ya. Nah, kita lanjut ya. Lanjut. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak Bu. Tidak. Tidak Bu. Lanjut Maika ya. mau bertanya katanya Bu. Mau bertanya apa Mas Maika? Bukan Bu. Boten. Kalau enggak kita lanjut. Kalian bisa Pada kesempatan kali ini, kita mengamati akan video belajar yang pada ada tema di 5. layar kalian Ekosistem. ya. Tema 1, Apabila ada komponen sesuatu yang perlu ekosistem, kalian catat, dan kita kalian sampai catat. pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau komponen biotik dan bagian tak hidup atau komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air
turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di dan makhluk hidup lainnya yang hidup di dalam. Komponen biotik dan abiotik akan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain membentuk ekosistem. Jadi, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Sahabat cerdas, seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan, misalnya daun, batang, buah, dan biji. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tertentu. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan jerapah merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Dan makanannya besar. Misalnya serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak dan cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Kelinci menjadi makanan bagi burung elang. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 5, subtema 1 dan pembelajaran pertama. Bagaimana anak-anak? Sudah kalian amati videonya? Sudah. Ya. Bu. Oke, kita lanjut ya. Ya, Bu. Nah, di sini Bu Guru mempunyai jenis teks non-fiksi yang berjudul jenis makanan hewan. Nah, di sini Mas Revan bisa bacakan untuk paragraf yang pertama. Saya, Bu. Iya. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula
pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Ya, terima kasih. Kemudian Mbak Prita, bisa bacakan Mbak Prita? Untuk yang paragraf kedua. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Ya, terima kasih Mbak Prita. Kemudian yang paragraf 3 bisa bacakan Mbak Marsha. Andre, Bu. Mas Andre. Ya, Mas Rafa. Yuk, Mas Rafa, yuk. Beberapa jenis hewan memakan hewan yang mangsanya. Hewan yang lebih besar sehingga seperti kata atau kecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Iya, terima kasih. Nah, di sini juga Bu Guru mempunyai jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya anak-anak. Yang pertama, hewan herbivora. Hewan herbivora adalah kelompok hewan yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Di sini contohnya nggih, ada gajah, kemudian kelinci, kemudian jerapah, sapi, kambing, dan burung kakak tua. Kemudian hewan karnivora. Hewan karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging atau memakan hewan lainnya. Oke, contohnya di sini ada ikan piranha, kemudian burung elang, kemudian di sini ada macan tutul, serigala, harimau, dan singa. Kemudian ada juga hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain. Nah, di sini contohnya ada babi, ada burung gagak, kemudian gorila, kemudian ada juga orang utan, kera, dan angsa. Nah, Bu Guru ingin mengetes ya, mengecek pemahaman kalian. Apa saja jenis makanan hewan, anak-anak? Tumbuhan dan hewan atau daging atau makan hewan lain, Bu. Iya, nggih. Tumbuhan Jadi, dan hewan lain. ya, jenis makanan hewan itu ada dua ya. Iya, ada dua ya. Yang pertama adalah makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain atau pemakan daging tadi ya. Kemudian mengapa ada hewan yang memakan hewan lain, anak-anak? Ada yang tahu? Kenapa kira-kira? Kenapa? Ayo, mengapa ada hewan yang memakan hewan lain? Agar apa? Agar keseimbangan ekosistem
tetap terjaga. Nggih. Kenapa toh kita harus menjaga ekosistem itu kenapa? Biar seimbang. Kenapa anak-anak? Kenapa kita harus menjaga ekosistem? Bisa menjawab pertanyaannya Bu Guru? Mbak Gisel, Mbak Prita, atau Mas Revan? Mbak Safa? Sekarang ini. Mengapa ada hewan memakan hewan lainnya? Tadi jawabannya untuk keseimbangan ekosistem ya, agar ekosistem tetap terjaga. Kenapa kita menjaga ekosistem? Agar tidak terjadi kepunahan. Gitu ya? Sudah paham belum? Ya. Terus kemudian yang terakhir, Bu Guru tanya, apa makanan yang disukai panda? Iya, gampang kok ya ini. Ya, terima kasih Mas Stefan. Bisa menjawab. Batang bambu. Kita ice breaking dulu ya anak-anak ya. Biar semangat ya. Kalian juga bisa konsentrasi ya. Masaran 5. Maju satu langkah hebat masa depan. Yes. Maju hebat masyarakat 5. Yes. Tepuk konsentrasi. Bagaimana tadi tepuk konsentrasi? Konsentrasi. Karena aku ingin Terima kasih. Tapi kok nggak kompak ya? Satu lagi ya. Tepuk konsentrasi. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak saatnya kita mengerjakan LKPD. Sudah kalian print ya kemarin ya LKPD-nya, nggih? Halo? Ya. Ya. Iya, untuk LKPD yang pertama, nggih, Guru bacakan dulu petunjuknya. Berdasarkan teks bacaan yang berjudul ekosistem, tuliskan pokok pikiran pada tabel di bawah ini. Nah, di situ kalian, nggih, disuruh untuk menuliskan pokok pikiran dari teks non-fiksi yang berjudul ekosistem tadi ya. Di LKPD kalian sudah tersedia kan itu teks non-fiksinya. Nah, nanti kalian mencari pokok pikiran untuk paragraf 1, 2, 3, dan 4. Kalian bisa melakukannya bersama teman kalian, didiskusikan bersama ya. Paham? Yang ini Mas Revan, kalau masih bingung yang ini loh. Di layar itu kan ada kan? Pikiran ini kan. Ya. Sudah jelas? Sudah jelas anak-anak? Ya, silahkan dikerjakan. Aku yang mandang. Siapa? Nyambung. Oke. Teknik kayak baru jam
Mas Revan, ayo berdiskusi dulu Mas Revan. Diskusi dulu ya. Iya, Bu. Mas Kinza, ayo berdiskusi dulu. Kayak temu Bu sudah, Bu. Saya menikah. Semua makanan ini orang adalah makanan puasa ngomongan. Aja yang kita kok tuh kan? Tahu gigi layarnya masuk semen nih, Pak. Tidak mungkin. Kecil. Lagi kecil itu ini. Kita harus bicara dengan Sudah jadi anak-anak? Bu sudah. Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah bisa raise hand. Harus pilih yang mana. Satu hitam manis. Aku Bu. Ya. Sudah belum anak-anak? Sudah. Kalau sudah kita lanjut ya. Sudah, Bu. Ya, kita lanjut yang kegiatan kedua. Bu Guru bacakan dulu petunjuknya. Pasangkan pernyataan berikut berdasarkan informasi penting dalam teks di atas. Oke. Nah, di sini bagian hidup dari sebuah lingkungan itu kalian pasangkan yang sesuai dengan jawabannya. Apa itu bagian hidup dari sebuah lingkungan? Kemudian bagian yang tak hidup dari sebuah lingkungan itu apa? Tadi kalau kalian membaca pasti bisa. Siap, Bu. Ya. Bisa dikerjakan berkelompok, nggih? Kerjakan dengan teman sebangkunya. Ya, Bu. Ya. Bu Riana, Ya. Ada apa, Mbak? itu punyanya Lutfi sama Pak O keluar dari
Zoom meeting Ibu. Ya, enggak apa-apa. Punya Rafa juga katanya Bu. Ya tadi Bu. Nggih. Laporin ya Dewi. Belum bisa. Belum bisa punyanya Mbak Lutfi. Bentar Bu. Sudah dibenerin sama Bu Murti, Bu. Oke, terima kasih. Sudah selesai? Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke berikutnya ya. Ke LKPD berikutnya. Iya. Guru bacakan dulu. Setelah kamu membaca teks bacaan yang berjudul jenis makanan hewan, catatlah beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan. Bisa membuat pertanyaan berdasarkan teks yang tadi nggih, yang berjudul jenis makanan hewan. Bisa, Bu. Dan bersama teman nggih. Oke, Bu. Menekan. Nah, iya, nempatin, Pak. Nggak bisa. Itu ini masih terus di dibagi 20.000. Ya, anaknya yang titik tambah juga menyukai biji rawat. Dulu aku manggil ibumu tuh karek.
apa yang kira itu? Saya tidak menang maksudnya. Sudah selesai? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Kita lanjut yang berikutnya ya anak-anak ya. Nah, tadi pagi ya guru sudah menyuruh kalian untuk mengerjakan yang LKPD 2 ya anak-anak ya, yang ayo berkreasi. Sudah kalian kerjakan? Sudah. Sudah? Bisa diperlihatkan anak-anak? Perlihatkan dong. Tidak punya, Bu. Ya, diperlihatkan. Bisa diperlihatkan gambarnya. Maaf, karya kalian yang tempel itu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ini Bu punya aku. Ini Bu punya aku. Oke. Sudah. Ini Bu punya. Prestasikan ya. Ya, terima kasih. Ya, setelah kalian menyelesaikan LKPD, ya, saatnya kalian mempresentasikan hasil karya kelompok kalian. Ya. Paham? Ya, kelompoknya Mas Rafa, Mas Indra, sama Mas Satria. Ya, bisa bacakan dulu pokok pikiran yang pertama. Berapa jenis makanan hewan? Bagaimana? Pokok pikiran yang pertama, ayo paragraf pertama. Ini Yang ini loh Mas Rafa. Oh ya, Bu. Semua makhluk itu memerlukan lingkungannya tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Iya, terima kasih. Bagaimana anak-anak? Ada yang mau menanggapi? Andre, Bu. Andre. Mas Andre, mau menanggapi? Kurang 2. Andre, Bu. Kira-kira punyanya Mas Rafa, kelompoknya Mas Rafa tadi sudah betul atau salah? Betul atau salah? Tadi terdengar tidak? Oh, tidak terdengar. Jadi guru ulangi ya tadi ya. Ya, Bu. Oke, untuk pokok pikiran yang pertama tadi dari kelompoknya Mas Rafa, pikiran utamanya adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kira-kira betul atau salah? Betul ya? Iya, betul. Kemudian yang kedua, kelompoknya Mbak Gisel. Bentar, Bu. Bagian hidup
Kelompoknya Mbak Gisel ya, Mbak Gisel. Nomor 2. Bagian tak hidup dari sebuah lingkungan adalah Iya, yang nomor 2. cahaya matahari dua ya, dapat Mbak menghangatkan Gisel. udara air. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Iya, terima kasih Mbak Gisel. Salah atau betul jawabannya kelompok dari Mbak Gisel? Oke, itu tadi berarti jawabannya ada di awal paragraf ya. Kemudian yang ketiga sekarang Mbak Tambi yo. Mbak Tambi atau Mbak Marsha? Kelompoknya Mbak Tambi sama Mbak Marsha. Nomor 3. Hidup dan tetap hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Ya, terima kasih Mbak Tambi dan Mbak Marsha. Bagaimana anak-anak? Jawaban dari kelompoknya Mbak Tambi dan Mbak Marsha, betul atau salah? Betul. Betul ya? Betul. Terima kasih. Kemudian yang keempat, kelompoknya Mbak Lutfi yo. Mbak Lutfi, Mbak Safa Opta, dan Mbak siapa tadi yang satu? Mbak Putri ya. Bisa dibacakan yang keempat? Oke, silahkan dipresentasikan. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Oke, terima kasih. Bagaimana jawaban dari kelompoknya Mbak Lutfi? Betul atau salah? Betul ya. Nah, tadi semua itu ternyata untuk pikiran utama atau pikiran pokoknya terdapat di awal paragraf. Nah, kira-kira termasuk paragraf induktif atau deduktif anak-anak? Ada yang tahu? Iya, Mbak Prita? Iya, Mbak Prita dan Mbak Safa? Paragraf deduktif atau induktif, Mbak Prita? Mbak Prita? Bagaimana? Paragraf? Belum terdengar. Deduktif, iya, betul ya. Termasuk dari paragraf deduktif karena apa? Pokok pikirannya terdapat di awal paragraf. Ya, kita lanjut ya anak-anak ya. Ya. Sekarang yang kegiatan kedua, LKPD yang kedua. Bentar. Pasangkan pernyataan berikut berdasarkan informasi penting dalam teks di atas tadi. Untuk yang pertama, Mas Andre. Yuk Mas Andre, yuk. Dipresentasikan yuk kelompoknya Mas Andre, Mas Revan, sama Mas Maika. Yang pertama, bagian hidup dari sebuah lingkungan. Coba dipasangkan. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Pasangkan pernyataan berikut. Ayo Mas Andre.
Satu, bagian hidup dari sebuah lingkungan. C. Biotik. Yang mana? Bagian dari C. Yang C. Yang C apa? Biotik. Biotik. Betul? Ya. Bagaimana anak-anak? Jawabannya Mas Andre, betul atau salah? Ya. Ini Bu Guru pasangkan dulu sebentar. Nah, ini Bu Guru pasangkan. Kemudian yang kedua. Yang kedua Mbak Quinsa. Mana Mbak Quinsa? Bagian tak hidup dari sebuah lingkungan apa Mbak Quinsa? Ayo dipasangkan. Putus-putus. Oh, putus-putus. Iya, coba Mbak Safanur, ya Mbak Safanur. Bagian tak hidup dari sebuah lingkungan. Mbak Safa? Bagian tak hidup lingkungan. Enggak adikmu. Apa jawabannya, Mbak? Mbak Safa? Bagian tak hidup dari sebuah lingkungan. Ya. Itu pengertian dari apa ya? Mbak Safa? Bagian tak hidup dari sebuah lingkungan. D. Ya. Biotik. Iya, nggih. Bu Guru pasangkan seperti ini ya jawabannya ya. Jawabannya Mbak Safa kira-kira betul atau salah? Benar. Iya, betul. Sekarang Mas Kinza. Yuk, yang ketiga. Ya, Mas yang Kinza. Ya, nanti Mas Maika yang keempat. aku cici. Interaksi antara makhluk hidup. Briana, yang BTAH sudah pulang Ibu. Enggak, itu. C. Biotik. Apa? Salah atau betul? Salah atau betul, anak-anak? Yakin, betul. Interaksi antara makhluk hidup dengan benda tak hidup di sebuah lingkungan. Pengertian dari ekosistem. Nah, ini. Kita lanjut ya. Yang keempat, nggih. Mas Maika ya. Tempat hidup makhluk hidup. Hah? Bu, habitat. Habitat, iya betul. Kemudian yang terakhir yuk, yang kelima. Siapa? Ya silahkan. Bu Satria mau. Mas Satria, nggih, boleh. Yuk Mas Satria. Tetap hidup makhluk hidup. A, Bu. Yang kelima Mas Satria. Yang kelima. Yang kelima. Briana, yang BTAH sudah. Iya, sebentar Mas Maika. Sabar ya. Yang kelima, kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah. Sebut apa? Ekosistem. Sebut apa? Populasi, Bu. Populasi. Iya, betul. Nih, populasi.
Kita lanjut, Ge. Nah, baru hapus dulu. Lagi kita pakai di sana. Bikin Nah, sekarang yang ini anak-anak membuat pertanyaan. Yo, kelompoknya Mbak Safa Okta yo. Mbak Safa Okta. Yang membuat pertanyaan Mbak Safa bisa dipresentasikan. Apa saja apa saja jenis makanan hewan? Ya. Kira-kira ada jawabannya enggak itu? Bisa dibacakan jawabannya? Ya. Bisa dibacakan? Iya, nggih. Kemudian yang kedua, kelompoknya Mbak Prita yo. Mbak Prita, Apa saja jenis makanan yang disukai panda? nggih. Apa saja Mbak Prita? Batang bambu, bambu. Apa? Batang bambu dan Bambu. batang bambu. Iya, terima kasih Mbak Prita. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, Mbak Gisel, Mbak Safa. Iya, Mbak Safa. Mbak Safa Nur. Ya, Mbak Safa Nur bisa bacakan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Atau Mas Revan? Mas Revan? Mas Revan? Ya, bisa bacakan pertanyaan ketiga dan keempat sekaligus ya. Makanan Oh, sama kayak Mbak Prita tadi. Yang lain, pertanyaan yang lain, yo. hewan apa yang menyukai biji kenari? Oke. Apa Mas Revan jawabannya? Hewan apa yang menyukai biji kenari? Hewan apa? Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Oke, sekarang yang mengelompokkan jenis makanan. Hewan, ya. Iya, Mbak Safa. Oke, bisa bacakan Mbak Safa. Mbak Safa Nur. Mengapa Safa. setiap hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda? Jawab, karena setiap hewan memiliki ciri khusus yang berbeda-beda, sehingga ciri khusus tersebut menentukan jenis makanannya. Mbak Safa, kita langsung yang ke LKPD 2 saja ya. Yang kalian menempel itu yang membuat bagan. Gambar dan nama hewannya apa. Kemudian kamu baca nama atau jenis makanannya apa. Dan golongan makanannya. Tumbuhan atau hewan. Gitu ya? Jelas? Jelas? Jelas.
Mbak Safanor yo. Mbak Safanor untuk yang pertama yo. Nama hewan kambing. Mm-mm. Jenis makanan Jenis makanannya apa? jauh. Golongan makanan tumbuhan. Ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua ya Mbak Safa atau Mbak Prita? Atau Mas Revan? Iya silahkan yuk. Mas Revan? Mas Revan bisa bacakan dari nomor 1 sampai nomor 5? Atau Mas Rafa? Atau Mas Maiga? Mas Rafa, Ibu. Yuk. Ayo bisa dibacakan. Mas Rafa, Mas Revan? Kenapa, Bu? Bisa bacakan dari nomor 1 sampai nomor 5? Nggih. Ya, Mas Revan yuk. Atau Mbak Prita? Mbak Prita aja yuk. Yuk Mbak Prita. Tiga, Bu. Oke, yang gambar dan nama hewan yang membuat bagan itu loh, yang kalian menempel hewan apa, terus dikasih bawahnya namanya apa, makanan atau nama atau jenis makanannya apa, kemudian golongan makanannya tumbuhan atau hewan itu loh. Yuk Mas Revan yuk. Nama hewan singa. Ya. Makanannya Makanannya hewan. ya. Kemudian yang nomor 2. Yuk, yang nomor 2 yuk. Sampai 3 saja Mas Revan, ayo dibacakan yuk. Nomor 2 harimau. Jenis makanan hewan. Ya. Golongan makanannya Hewan. ya. Oke, yuk yang nomor 3. Macan tutul. Ya. Jenis makanannya Jenis makanan hewan. ya. Golongan makanannya apa? Golongan makanan hewan. Iya, terima kasih Mas Revan. Kita lanjut ya. Sama. Repan tangan sama Bu. Sama-sama, Bu. Ya, alhamdulillah ya anak-anak ya. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil karya bersama kelompok kalian ya. Terima kasih kalian sudah berani mempresentasikan di depan teman-teman kalian. Kemudian untuk evaluasi ya, kalian bisa mengekliknya atau mengerjakannya di link yang sudah Bu Guru kirim di Google Classroom ya. Halo? Sudah ya, sudah paham ya? Ya, nanti kalian bisa kerjakan di rumah. Jika nilai yang kamu dapatkan kurang dari 70, silahkan kamu mengerjakan soal remedi. Apabila kamu mendapatkan nilai di atas 70, silahkan kalian kerjakan soal pengayaan. Untuk soal remedi dan pengayaan, Bu Guru juga sudah membagikannya di link di Google Classroom, ya.
Nah, sekarang Guru mau bertanya ini. Tadi kita sudah belajar apa saja anak-anak? Hari ini tadi kita sudah belajar apa saja? Pikiran pokok atau pikiran utama. Iya. Oke. Sistem pikiran pokok. Apa saja tadi? Ya, sudah membuat kalimat tanya. Kemudian kalian tadi juga sudah menggolongkan hewan berdasarkan makanannya, nggih? Ya. Kira-kira apa saja yang belum kalian pahami, anak-anak? Ada yang belum kalian pahami? Halo? Sudah paham belum dengan materi hari ini? Sudah paham belum anak-anak? Alhamdulillah. Bagaimana perasaan kalian? Senang atau tidak? Pembelajaran hari ini? Senang ya? Alhamdulillah ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Tidak ya? Sudah paham semua nggih? Iya, alhamdulillah tadi kalian juga sudah ya mempresentasikan hasil karya kalian. Sudah bagus, sudah benar. Berarti kalian sudah memahami materi hari ini ya anak-anak ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kalian bisa mempelajari jenis-jenis ekosistem anak-anak di buku paket ya, halaman 11. Kalian bisa membacanya di situ, nggih. Apabila nanti ada yang masih bingung bisa menanyakannya kepada Bu Guru. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mas Revan, bisa dipimpin teman-temannya berdoa? Ya. Oke, yuk berdoa dulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah ya, hari ini pembelajaran berjalan dengan lancar. Jangan lupa selalu berdoa, belajar, membantu orang tua, dan menjaga kesehatan ya anak-anak ya. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God, pulang Ya, sudah bisa meninggalkan. Ya, sudah bisa meninggalkan room ya, room meeting ya. Terima kasih.